di luar pemahaman saya, di luar pengertian saya, di luar nalar saya, di periode-periode terakhir Jokowi ini, kenapa mesti dia topang dengan kebohongan? Inflasi kebohongan dia. Ganjar, dukung Ganjar, calon presiden, menghadapi tantangan Ganjar. Bohong besar. Bohong itu, Bang. Lah bohong. Ternyata dia tidak Ganjar. Apalagi, Bang? Dia juga begitu dalam Rakernas. Tadi aku bisik-bisik. Kemudian aku bilang ke dia, nanti kalau begitu dilantikin, bukan dikatakan begitu terpilih. Ya. Beda tuh, Bang, ya? Beda dong. Terpilih dan dilantik. Iya. Ini sudah melangkah jauh. Bukan soal yakin aja, hakul yakin. Artinya dengan narasi itu Pak Jokowi ingin memastikan bahwa saya dukung Ganjar dan saya pastikan Ganjar ini dilantik. Iya. Dapat full support dari saya Jokowi kala itu. Dan itu bohong. Banyak lagi hubungan. Oh masa baru 2 tahun belum pengalaman. Masa Wali kota Gibran nih, Bang. iya. Terus siapa yang jadi wapres? Nah yang parah lagi, sifat dan karakter kelakuan berbohong ini menular ke anak yang 2 ini, sama mantunya ini. Menular, Bang. Jadi waktu pun sama Hasto manggil dia, Bang. Gibran, itu baru 2 minggu mau dinyatakan resmi dia sebagai wapres. Ya. Dia ngomong bahwa dia tetap setia dengan PDI Perjuangan. Tidak ada terpikir menjadi wapresnya Prabowo. Bohong lagi. Iya, Bang. Bobby, dia bikin video, saya minta masyarakat supaya mendukung Ganjar sebagai calon presiden dan memilih PDI Perjuangan. Bohong lagi. Ini ngeri nih. Kekuatan itu ditopang dengan kebohongan-kebohongan. Siapalah orang dekat dia yang bisa mengingatkan dia, kasih advice sama dia. Bung, Mas, udah gak benar ini. Kok mudah kali berbohong itu, sepertinya nggak ada semacam satu apa secara moral gitu loh. Menegur atau mengapakan dia secara moral. Menurut Abang ada nggak? Atau tidak? Dengar dulu, Soeharto tidak sefantastik ini. Gus Dur suka berguyon, Megawati Presiden SBY, Habibie, tidak ada sefantastik ini. Ya. Tidak ada dalam sejarah Republik Indonesia. Inilah yang bikin aku prihatin. Inilah yang bikin aku terus terang sangat sedih. Sangat sedih. Nah kemudian aku tanya Taufik, kenapa kau nggak setuju Jokowi? Aduh Pan, kau udah lihat matanya dia. Dia itu Pan haus kekuasaan. Kata Pak TK waktu itu. Ya. Bukan ke aku aja dia ngomong gitu. Ke Julvan ngomong, ke beberapa orang-orang lain sekitar dia juga ngomong, ke Pramono, ke Cahyokumolo, kemana? Sejak kapan kau jadi tukang-tukang ramal? Gue bilang, aduh Pan, katanya, nanti lihat ke depannya berbahaya ini. Kata Pak TK waktu 2012. Iya, dia katakan. Dan konon ini Bang katanya dia meninggal 2013. Iya. Konon sampai akhirnya dijemput untuk mencoblos itu sampai dibujuk sebagai kayak karena image kan. Masa Pak TK nggak mau milih gitu waktu itu. Iya. Jadi apa itu? Jadi saya ingat itu dialog gitu loh. Dan tidak hanya ke saya. Ya. Masih ada yang hidup sekarang, saksi hidup. Dan walaupun sekarang Taufik sudah pergi, gitu loh. Yang omongannya sama dengan yang kuceritakan ini. Udah 12 tahun yang lalu. Iya. Matanya kau lihat dulu Pan, matanya Jokowi itu. Wah, aku nggak pandai, aku ngeramal-ramal begitu. Bukan gitu Pan. Ini haus kekuasaan ini. Gitu ya. Ya. Berarti cerita ini terkonfirmasi lah Abang setuju sama feeling Pak TK kala itu. Lihat itu sekarang. Baru tahu hari ini. Iya. Ya sama aja dengan banyak kritik-kritiknya Rocky Gerung.
Iya kan dulu sih, ya ini Rocky ini, apa ini Rocky ini, ternyata betul. Gitu loh. Iya. Apa very interesting. Iya. Interesting. Dulu kita salah-salahin kan, ternyata dia yang benar ternyata. Iya. Baru sadar belakangan Bang ya. Oke, teman-teman kembali lagi di channel KR 2045. Salam inspirasi, salam NKRI harga mati. Nah, tentunya teman-teman sudah mendengarkan sedikit penyampaian dari saudara kita Nababan mengenai mantan presiden kita yaitu Joko Widodo dan hubungan antara Jokowi dan Haston. Haston adalah sebagai sekretaris jenderal partai PDB. Nah, ini sangat menarik dan tentunya sangat bermanfaat bagi kita agar kita mengetahui situasi dinamika politik yang terjadi saat ini. Presiden Jokowi atau mantan presiden yang ketujuh, bahwasannya Jokowi banyak dikritik berbagai pengamat politik di luar sana karena tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Jokowi pada saat ini memang tidak bisa dipungkiri banyak hal-hal yang melanggar dan tidak taat, bahkan dianggap menjadi hausnya kekuasaan dan bahkan kebohongan. Tentunya teman-teman juga sudah memahamilah apa yang disampaikan saudara kita tadi, bahwasanya Jokowi penuh kebohongan. Tentunya kita juga sebelum membahas dan sebelum menggali semua kebohongan-kebohongan yang telah dilakukan oleh Jokowi, kita juga memberikan apresiasi terhadap Jokowi karena Jokowi selama 10 tahun memimpin Republik Indonesia ini, bahwasanya Jokowi juga ada membuat perubahan-perubahan di Republik Indonesia ini. Nah, kenapa Jokowi akhir-akhir ini banyak dianggap bohong dan Jokowi juga terdaftar sebagai terpaling korup? Nah, karena di saat pencalonan Gibran sebagai wakil presiden Prabowo Subianto, maksudnya pencalonan Gibran ini sangat terang-terangan Jokowi sangat mendorong dan bahkan segala aturan-aturan di Mahkamah Konstitusi berubah drastis dengan hanya ambisi yang ingin memiliki kekuasaan. Jokowi awalnya meminta terhadap Ibu Megawati agar masa jabatannya diperpanjang 3 periode. Namun Megawati yang taat konstitusi tidak menerima tawaran dari atau permintaan Joko Widodo karena Ibu Megawati sangat taat konstitusi dan taat hukum. Beda dengan Jokowi. Di saat itu Jokowi berambisi sehingga mendorong anaknya yaitu Gibran sebagai wakil dari Prabowo Subianto yang ikut kontestasi Pilpres di 2023 sampai 2024. Tentunya sebenarnya ini tidak perlu lagi kita bahas karena di saat pencalonan tersebut banyak pro dan kontra. Karena pada saat itu Gibran masih berumur 38 atau lebih, kurang atau lebih, yang dimana Mahkamah Konstitusi atau prosedur menjadi capres ataupun cawapres harus maksimal berumur 40 tahun, sedangkan Gibran tidak mencukupi umur tersebut. Namun kenapa bisa lolos? Nah, karena di masa itu Jokowi masih menjabat sebagai presiden, masih memiliki kekuasaan, sehingga peraturan-peraturan atau perubahan-perubahan yang telah terjadi di Mahkamah Konstitusi sangat drastis. Nah, adanya juga permainan sebagai ketua Mahkamah Konstitusi yaitu Anwar Usman, yang dimana Anwar Usman ini sebagai paman Gibran atau adik ipar Jokowi, sehingga paman Gibran memberikan jalan terhadap Gibran, memberikan karpet merah sehingga Gibran bisa mencalonkan diri sebagai wakil Prabowo Subianto yang ikut Pilpres di 2023-2024. Ya, inilah situasi dinamika adanya kepentingan-kepentingan atau adanya haus kekuasaan. Sebenarnya sah-sah saja sebenarnya siapa pemimpin. Tentunya yang kita harapkan adalah pemimpin yang dimana membawa negara ini lebih maju ke depannya untuk menuju emas di tahun 2045. Tetapi adanya haus kekuasaan pada di
dinamika saat ini, adanya kepentingan-kepentingan, dan Jokowi pun sangat berambisi, sangat antusias ingin memajukan Gibran sebagai wakil Prabowo Subianto. Seperti apa yang dikatakan oleh Nabawan tersebut, bahwasanya kebohongan-kebohongan yang terjadi dilakukan oleh saudara mantan Presiden Joko Widodo, banyak perubahan yang dilakukan. Sedangkan itu Jokowi pada saat itu masih menjabat sebagai presiden dan masih kader partai PDIP, sangat tidak bisa dipungkiri karena Jokowi mengatakan waktu itu Ganjar lah yang terbaik untuk melanjutkan kepemimpinannya. Namun pada saat itu drastis saat Prabowo bergabung jajaran kabinetnya, sehingga Jokowi meninggalkan partai PDIP. Nah, itu nampak sekali kebohongan Jokowi yang dimana dia tidak ikut campur. Namun pada saat itu sudah mendekat pencoblosan, disitulah Jokowi sangat agresif mendukung Prabowo dan Gibran. Sebenarnya sah-sah saja karena Jokowi adalah ayah Gibran. Ya, siapapun sebagai ayah tentunya mendukung anaknya. Tetapi Jokowi menggunakan segala hal cara dengan jabatannya sehingga masyarakat percaya terhadap Jokowi. Nah, siapapun pemimpinnya, yang kita harapkan adalah membawa Indonesia ini lebih maju, dan kita serahkan terhadap Prabowo sehingga Prabowo mewujudkan segala cita-cita atau program-program yang telah disampaikan terhadap masyarakat. Itu yang kita harapkan ke depannya. Nah, tentunya kita bahas tentang Haston, yang dimana juga saudara kita membahas Haston. Haston saat ini banyak diperbincangkan di media sosial karena kasus Harun Masiku, yang dimana Haston terlibat dengan penyuapan pada pilkada di 2019. Nah, yang herannya kenapa di tahap itu KPK tidak memeriksa Haston. Kenapa di saat di 2024 ini Haston malah terjerat dan malah terlibat? Apakah KPK lemah? Nah, seharusnya KPK sangat agresif ketika ada melakukan suap. Namun, kenapa KPK terlena? Nah, tentunya di masa jabatan Jokowi adalah di saat itu Jokowi masih memegang kartu as segala kecurangan-kecurangan itu. Ya, inilah keraguan masyarakat terhadap KPK, yang dimana KPK sangat agresif terhadap masyarakat miskin, sehingga masyarakat miskin atau masyarakat biasa tidak dapat keadilan. Kita bisa lihat bahwa para koruptor-koruptor atau menteri-menteri yang sudah terdapat dan bahkan sudah merugi negara, mereka hanya dipenjara 3 atau 2 tahun, dan tempat penjaranya juga tempat yang sangat fantastis dan sangat mewah. Beda dengan masyarakat yang kehilangan atau memaling hanya 300 atau 10 juta, mereka tertindas dan dipenjara bahkan seumur hidup, dan itu tidak dapat keadilan terhadap masyarakat. Nah, teman-teman, mungkin sekian video ini. Jika ada pertanyaan atau tanggapan teman, maka berikanlah tanggapan teman kolom komentar agar kita bisa saling tukar pikiran satu antara lain. Salam inspirasi, salam NKRI, GR 2045 melaporkan.